Shalom adik-adik, selamat pagi. Saya percaya adik-adik yang di rumah sudah siap di depan televisinya masing-masing maupun lewat YouTube, lewat HP kita masing-masing. Nah, pagi hari ini kembali kita mau memuji nama Tuhan, kita mau agungkan Tuhan kita Yesus Kristus dengan pujian yang mengatakan, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, Tak pernah ia tinggalkan. tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kembali kita pujikan, ada satu sobatku. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. katakan namanya Yesus. Namanya Yesus, Namanya Yesus. namanya Yesus, Namanya Yesus. nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, Namanya Yesus. namanya Yesus, Namanya Yesus. nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita serahkan ibadah kita ke dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kembali kami menghampiri hadirat-Mu. Senantiasa kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan saat yang indah ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu memuji dan memuliakan nama-Mu, walaupun hanya lewat ibadah online. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Engkau hadir dalam kehidupan kami
pribadi lepas pribadi, dan kami mau serahkan Tuhan Yesus ibadah kami pagi hari ini dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni ya Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pujian tadi mengatakan bahwa kita tidak akan sedih dan takut karena kita punya seorang sahabat yang setia. Walaupun saat ini kita belum bisa berkumpul bersama kembali untuk beribadah di rumah Tuhan, pastinya adik-adik juga memiliki kerinduan sama seperti kami yang ada di sini, rindu untuk bisa berkumpul bersama, bercanda bersama dengan adik-adik. Tetapi kita percaya bahwa rencana Tuhanlah yang terbaik untuk kita semua. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita mau naikkan pujian yang mengatakan seperti wanita yang mengurapimu, yaitu mengurapi Tuhan Yesus. Itulah kerinduan kita, anak-anak Tuhan, selalu setia sampai akhir. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap
tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan dengan penuh sukacita, dengan bangkit berdiri di tempatnya masing-masing. Kita naikkan pujian, satukanlah hati kami. Yuk sambil bertepuk tangan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kembali kita naikkan, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bisa bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. ya, kita telah disatukan di dalam kasih Tuhan. Kita mau naikkan pujian kembali yang mengatakan, kerja buat Tuhan sungguh senang, sungguh manis-manis. Kita jadi anak Tuhan yang selalu manis, yang selalu setia dan siap untuk dipakai Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu
salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipakai Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, kerja Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan, kerja buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Ayo Tuhan Selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, kerja Tuhan selalu manis. manis, 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 manis. Kerja Tuhan selalu manis. Manis, manis. Tuhan selalu manis. kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib biar pikul salib Selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Dipakai Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. manis, Manis, manis. Serta Tuhan selalu manis. Manis, manis. Serta Tuhan selalu manis. Ya, di pagi hari ini kita juga diberi kesempatan kepada Tuhan untuk selalu belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Untuk meringi persembahan kita pagi hari ini, kita mau naikkan pujian Sakjeke aku nderek Gusti. Aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kamarini. Sakjeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kamari. matur nuwun, Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. matur nuwun, Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula
nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Mari kita serahkan persembahan kita dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di kesempatan yang indah ini kami boleh mempersembahkan sebagian kecil dari milik kami. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan terima, dan Tuhan berkati sehingga menjadi berkat buat pelayanan anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, pagi hari ini kita juga akan menerima berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, saya percaya sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, dan saat ini kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita. Namun sebelumnya kita akan naikkan pujian yang mengatakan, "Hei kawan, tahukah kamu?" Kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. karya Tuhan Yesus, Karya Tuhan Yesus yang mulia. karya Tuhan Yesus, Karya Tuhan Yesus yang mulia. Iya, kepada Bapak Sujud Marioto, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Bentar, saya lepas maskernya dulu. Nah, selamat pagi anak-anak. Shalom. Yang di Getsemane, shalom. Nah, itu ketahuan yang masih ilernya itu. Nah, yang di Maranatha, shalom.
Saya menoleh ke kiri. Yang di Firdaus Shalom. Yang di Getsemane Shalom. Nah, kita berdoa. Zaitun Getsemane lagi ya. Ya pokoknya Shalom lah. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena berkat-Mu hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati seluruh anak-anak-Mu sekolah minggu GITJ Banyutowo yang sedang di rumah. Tuhan Yesus memberkati juga teman-teman yang lain yang sedang di luar Banyutowo yang sedang menyaksikan, mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita siapkan Alkitab kita. Saya membawa buku terindah yang pernah diciptakan di dunia, seperti pujian tadi. Hai kawan, tahukah kamu? Tahu enggak sih kalian? Buku terindah itu adalah firman Tuhan di dalam Alkitab. Siapa yang setiap hari membaca Alkitab, angkat tangannya. Nah, ini kakak-kakak yang sedang men-syuting ini mengangkat tangannya. Terima kasih ya. Baik, kita akan membuka Alkitab kita di kitab Kisah Para Rasul, melanjutkan yang kemarin minggu kita bersama-sama belajar ya. Kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8 ya. Pasal ke-8. Sebentar, saya buka catatan saya, jangan-jangan dihilangkan tadi Mbak Yeyen. Oh, ini saya bawa gambar-gambar ya. Nah, saya sudah siapkan Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-26 sampai yang ke-40. Tetapi kita akan membaca ayat yang ke-40 saja. Saya akan membacakan, sebentar, saya akan membacakan buat kalian semua Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-40. Karena mata Pak Syed sudah mulai tua, jadi harus mulai sudah dekat ya. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan, perhatikan kalimat ini, memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Apa yang akan kita pelajari hari ini, anak-anakku yang dikasihi Tuhan? Beberapa minggu kita sudah belajar tentang kisah para rasul, cara hidup jemaat yang pertama, bagaimana kita tidak boleh berbohong seperti Ananias dan Safira yang sudah membohongi Tuhan. Dan hari ini Pak Sid akan cerita tentang kalian, tentang seorang bernama Filipus. Nah, siapa Filipus? Filipus itu temannya Stepanos, Nikanor dan lain sebagainya itu. Kalau kalian kemarin itu belajar, ada 7 diaken. Diaken itu apa lah Pak? Diaken itu orang-orang yang dipilih Tuhan untuk melayani jemaat, membantu para rasul gitu. Nah, anak-anakku yang dikasih Tuhan, nah kalian boleh lihat tayang di samping saya ini ya nanti. Kalian boleh lihat ini ada Pak Jud memang menggambar buat kalian khusus. Saya gambar buat kalian dibantu anak saya yang paling cantik dan satu-satunya sama Rasul Tasula. Itu yang membantu saya ya. Nah, jadi saya hari ini membawa senjata-senjata dari anak-anak saya. Alkitab saya ini Alkitabnya Kakak Sabian. Sudah minta ganti sebenarnya. Cuman saya belum ganti. Pokoknya sampai lecek baru diganti gitu. Nah, di sini kita melihat ada seorang bernama Filipus. Kemudian ada seorang lagi. Nah, ini gambar ini ada orang, ada sayapnya nih. Nah, berarti dia adalah seorang malaikat. Nanti kalau kalian baca di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40 tadi, kalian akan melihat kisah ini. Nah, Stefanus, Pak Filipus waktu itu didatangi oleh malaikat, teman-teman anak yang kasih Tuhan. Nah, waktu malaikat menemui Pak Filipus, apa yang malaikat sampaikan? Firman Tuhan berkata, malaikat itu berkata begini. Nah, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan. Artinya Tuhan mengutus seorang Filipus.
Nah, akhirnya setelah tadi Pak Filipus bertemu malaikat tanpa bilang Tuhan, kalau bahasa kerennya itu kakean alasan. Pak Filipus tidak kakean alasan. Ketika Tuhan suruh Filipus, kamu harus sampaikan kabar baik, dia berangkat nih. Nah, di sebuah perjalanan kalian bisa lihat nih, ada seorang yang di dalam kereta dan ada seorang yang menarik. Ini kelihatan buntutnya saja nih. Nah, karena kelihatan buntutnya saja bukan berarti tidak ada kudanya, cuma dilihatin buntutnya saja. Nah, ini adalah seorang sida-sida dari Ethiopia. Nah, ini sejarah mencatat nih, berarti bukan bohongan. Sejarah mencatat ini adalah sida-sida dari Ethiopia. Siapa itu sida-sida? Firman Tuhan berkata sida-sida itu bukan orang gemen-gemen, anak-anakku kasih Tuhan. Jadi sida-sida itu sebenarnya adalah seorang laki-laki. Jadi jangan menganggap sida-sida itu seorang perempuan ya. Seorang laki-laki yang bahasa kalau ini bukan jorok ya. Dia memang dikhususkan, dikebiri namanya. Nanti boleh tanya sama ayah sama ibu, dikebiri itu apa? Nah, itu catatannya di sejarah itu seperti itu. Jadi sida-sida ini adalah dari Ethiopia. Dia adalah seorang pegawai yang dikhususkan melayani rajanya. Jadi orang penting loh, orang top ini. Nah, Pak sida-sida ini sedang membaca sebuah sebuah kitab. Tapi namanya kitab Nabi Yesaya. Kitab apa? Oh iya betul, kitab Nabi Yesaya. Nah, setelah itu karena beliau ini ndak mudeng ya, sida-sida ini ndak mudeng sebenarnya. Dia membaca Yesaya tapi ndak mudeng. Ini maunya apa ya Tuhan? Kok saya baca ini ndak jelas ya, ndak ngerti. Pernah ndak sih kalian itu ngerasa kayak gitu? Kalian membaca Alkitab atau membaca sesuatu tapi kalian ndak mudeng dengan yang kalian baca. Kadang-kadang kita juga seperti itu ya. Sama seperti Pak Jo juga kadang-kadang juga membaca oponen bahasa Inggris. Yes no 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 no, yes no no, yes 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 no no yes. Isone cuma itu saja. Nah, tiba-tiba nih, ini firman Tuhan berkata loh ya, tiba-tiba itu Pak Filipus tiba-tiba sudah ada di dekat sida-sida tadi dari Ethiopia. Ini luar biasa loh. Alkitab tidak mencatat Pak Filipus ini datangnya lewat jet atau apa, tapi tiba-tiba dia udah ada di situ. Kemudian dia bertanya kepada Pak sida-sida ini, Pak, apa yang engkau baca Pak? Gitu. Kemudian sida-sida bilang, wah, saya ini membaca kitab Nabi Yesaya, tapi kok saya enggak ngerti ya maksudnya apa gitu. Akhirnya seperti di gambar ini, Pak Filipus naik ke keretanya sida-sida dari Ethiopia. Lalu mereka beromong-omong, berbantah-bantahan, orang-orang tukaran, enggak, tapi berdiskusi. Lalu Filipus menjelaskan kepada sida-sida. Nah, kebetulan yang dibaca oleh sida-sida tadi adalah firman Tuhan seperti ini. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Sida-sida tidak ngerti, ini maksudnya apa ini? Apakah Yesaya ini sedang menceritakan dirinya sendiri atau orang lain? Nah, akhirnya Filipus menceritakan, oh, yang dimaksud oleh Yesaya itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah mati, disalib, disiksa. Untuk siapa? Untuk saya dan kamu, Pak sida-sida gitu. Nah, maka di firman Tuhan selanjutnya, dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Itu yang dibaca oleh sida-sida. Akhirnya sida-sida ini ngerti, oh, ternyata Nabi Yesaya sedang menceritakan seorang bernama Yesus Kristus yang diberitakan oleh Filipus. Dia sudah mati dalam kehinaan untuk menebus dosa saya dan Pak Filipus dan dosa Pak Sujud, guru-guru semua, kakak-kakak yang syuting ini juga, kalian semua yang ada di rumah.
Kalian yang bilang amin boleh angkat jempolnya. Amin. Gitu ya. Nah, selanjutnya Pak Sida-Sida ini akhirnya percaya. Wow, berarti sekarang saya tahu Tuhan Yesus sudah mati dan dia menyelamatkan saya. Kalau begitu Pak, gitu, ada firman Tuhan, di dekat sini ada air, bolehkah kita turun dibaptis? Lalu seperti dalam gambar ini, akhirnya Sida-Sida turun ke sungai lalu dibaptis oleh Filipus. Ada dalam kurung, nanti kalau kalian baca di Alkitab itu di dalam kurungnya, akhirnya Sida-Sida itu percaya Tuhan Yesus putra Allah gitu. Nanti kalau kalian udah besar senang belajar, kalian bisa cek kalau kalian punya HP yang Google itu, kalian bisa ketik Sida-Sida itu apa ya, supaya apa? Supaya kalian juga ngerti, jangan suka dibohongin ya, gitu ya. Nah, akhirnya Sida-Sida ini dibaptis oleh Filipus ya. Nah, mungkin kalian bertanya, loh Pak, kok dibaptisnya di sungai, kok tidak seperti kakak-kakak saya yang di gereja yang dipercaya gitu. Memang caranya berbeda. Besok kita juga akan belajar nanti kalau kalian besar. Dibaptis itu ada berbagai macam cara. Waktu itu memang adanya sungai. Ya, akhirnya Sida-Sida dibaptis di situ oleh Pak Filipus. Kemudian firman Tuhan kalau kalian membaca, tiba-tiba setelah Filipus membaptis Sida-Sida, Filipus itu langsung hilang loh, luar biasa ya. Ini bukan trik, bukan sulap, tetapi tiba-tiba Pak Filipus ini sudah berada di kota namanya Asdod. Nah, jadi kita baca di Asdod di sebelah sebelum Kaisarea. Artinya itu adalah kuasa Tuhan luar biasa. Tetapi Sida-Sida ini tidak peduli. Akhirnya firman Tuhan berkata, dia meninggalkan tempat itu dengan penuh sukacita luar biasa. Kenapa? Karena dia mendengar berita tentang Tuhan Yesus dan dia percaya Tuhan Yesus menyelamatkannya. Lalu apa hubungannya dengan kita saat ini, Pak? Nah, kita perlu belajar dari Pak Filipus. Filipus belajar apa? Filipus mendengarkan perintah Tuhan dan dia tidak punya banyak alasan, lalu dia berangkat. Apa yang Pak Filipus kerjakan? Pak Filipus memberitakan tentang Yesus Kristus kepada siapa? Kepada Sida-Sida. Sida-Sida ini dari Ethiopia. Jadi kalau Ethiopia kalian membayangkan itu orang Ethiopia kan butang-butang gitu kan. Makanya saya gambar ini warnanya coklat. Saya dikomplain sama anak saya, kok warnanya coklat Pak? Karena orang Ethiopia itu ya warnanya seperti itu. Kalau tak warnai kuning nanti darani wong Cino gitu. Beda. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi artinya berita Injil perlu didengarkan kepada semua orang. Nah, sekarang tugas saya dan kalian anak-anakku, kita perlu memberitakan Injil kepada semua orang. Mungkin kita bertanya, Pak, saya kan masih kecil, bagaimana saya memberitakan kepada semua orang? Oh, kalau begitu gunakan apa yang kamu bisa, apa yang kamu punyai untuk memberitakan tentang apa? Tentang kebaikan Tuhan Yesus. Oh, misalnya contoh, kalian di rumah kalian punya teman bermain setinan. Nah, kalau kalian sedang setinan, kalian kalah, kalau ingin memberitakan tentang firman Tuhan, kalian bisa berkata, oh puji Tuhan, walaupun saya kalah setinku gak entek. Nah, masih bisa kan? Atau kalian punya pinter, kalian bisa kalian jago matematika di rumah, dan kalian melihat teman kalian kesulitan matematika. Nah, caranya bukan nyontoni ngekei contekan loh ya, bukan, tetapi mengajari temannya, mau caranya ini loh. Oh, nak 2 ditambah 2 itu caranya bisa 2 ditambah 2 terus dijumlah no drijine ngene jadi ini 4. Nah, itu membantu. Itu kalian bisa memberi. Mungkin dia akan bertanya, kok kowe iso leh? Loh, saya ini kan putrane Tuhan Yesus, saya belajar, saya berdoa kepada Tuhan Yesus, maka saya bisa. Nah, itu contoh-contohnya. Kalian bisa memberitakan tentang kabar kebaikan tentang Tuhan Yesus kepada siapapun juga.
Syaratnya cuma satu, kita mau dan belajar firman Tuhan di dalam Alkitab. Intinya seperti Pak Filipus, kita tidak usah banyak alasan. Pak, aku sudah cilik, Pak, aku kesel, Pak, aku rasa-rasa. Bukan. Kita memberitakan tentang Tuhan Yesus supaya orang lain juga bisa bersukacita seperti sida-sida itu. Tuhan Yesus memberkati, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk kasih-Mu, karena Engkau menyertai kami. Engkau luar biasa, dan kami mau memberitakan Engkau kepada semua teman-teman kami, baik mereka yang sudah pernah mendengar tetapi mereka tidak mau melakukan, kami akan kasih tahu mereka. Baik mereka yang bahkan tidak pernah mendengar sama sekali, Tuhan, kami juga akan ceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada mereka. Terima kasih berkat-Mu atas kami. Kami mau menjadi seperti Pak Filipus, memberitakan firman Tuhan tanpa banyak alasan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, anak-anakku yang kasih Tuhan, nah setelah ini kita akan melihat beberapa tayangan tentang kakak-kakak kalian kelas 6 yang sudah lulus sekarang. Jadi angkatannya Mbak Done, Mbak siapa lagi ya? Siapa lagi Bu? Banyak ya, yang kelas 6 ada 19 anak kayaknya, itu lebih. Mas Krisando sekarang sudah naik ke remaja. Kalian nanti bisa lihat foto-foto mereka, itu luar biasa. Kami seluruh guru sekolah minggu mengucapkan selamat menjadi remaja yang luar biasa, dan minta maaf karena keadaan pandemi ini kita tidak bisa mengadakan acara secara bersama-sama.
Nah, setelah itu kami dari sekolah minggu ada kuis buat kalian. Saya akan tayangkan gambar dan kalian silahkan tebak siapa yang ada di dalam gambar ini. Bagi kalian boleh kirim jawaban kalian lewat WA atau ngomong langsung ke guru-guru sekolah minggu. Silahkan bebas tebak, dia adalah salah seorang guru sekolah minggu. Jika jawaban kalian benar, kalian akan mendapatkan tiga atau berapa Bu bonusnya Bu? Ada berapa? 3 ya? Ada 3 hadiah menarik buat kalian. Jadi tebak, nanti nak kita ono bringos-bringosnya berarti telanang, nak orang berarti wedok, nak rambutnya dawa. Ya kalian harus curiga, jangan-jangan Pak Tono sedang pakai wig. Nah, bisa juga ya. Nah, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa. Nah, saya kembalikan kepada kakak-kakak yang akan memimpin ibadah selanjutnya. Ya, adik-adik, kalian tadi kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan tadi juga ada kuis, jadi adik-adik bisa mempersiapkan. Dan untuk minggu yang akan datang, adik-adik juga bisa mempersiapkan di rumahnya masing-masing, yaitu kertas, bolpek, spidol, lem, dan sedotan. Kita belum tahu ini akan bikin apa, tapi kita yang penting sudah persiapan terlebih dahulu, biar nanti kita siap. Sekarang kita mau akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan berdoa, setelah itu kita nanti pujikan Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami, terlebih dalam kami beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang menanamkan dalam kehidupan kami, sehingga melalui kehidupan kami, anak-anak-Mu sekolah minggu, kami siap untuk bersaksi untuk nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, Karena kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik,
Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.